Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menentukan lawan seseorang. Bang! Sosok manusia yang seperti pagoda logam berwarna hitam membawa suara angin deras yang tajam saat kakinya mendarat di tanah. Dalam sekejap, tanah hitam pekat yang terbuat dari bahan khusus secara diam-diam membentuk beberapa garis retakan kecil yang menyebar dari tempat kakinya mendarat. Apalagi, begitu dia mendarat, lusinan pesaing di arena jelas merasakan tanah bergetar dengan kejam. Segera, mereka melemparkan tatapan terkejut ke bayangan hitam itu. Hanya ketika pandangan mereka melihat siapa orang itu, mereka tiba-tiba mengerti. Transfer Liu Qing. Sepertinya dia adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan brutal sombong yang begitu tajam. Saat Liu Qing mendarat, tubuhnya lurus seperti tombak, bahkan tidak menekuk sedikit pun. Tombak berat berwarna hitam di punggungnya setinggi dia dan samar-samar aura tebal dan berat merembes keluar darinya. Liu Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mendarat di tanah. Tatapannya tertuju pada tempat tertentu di platform tinggi, dan itu dipenuhi dengan niat bertarung yang panas. Tempat di mana tatapan itu dilemparkan adalah Lin Xiuya yang diharapkan. Tatapan seluruh tempat mengikuti pandangan Liu Qing dan bergerak. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Lin Xiuya. Mereka merasakan aura head-to-head yang tajam dari kedua belah pihak dan antisipasi yang besar terasa di hati mereka. Mereka tidak tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang ketika dua ahli sejati di puncak akademi dalam bertarung. Lin Xiuya tersenyum tipis saat dihadapkan pada tatapan semua orang yang hadir. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dari jarak dekat dan segera menekan jari kakinya dengan lembut ke tanah. Tubuhnya seperti sepotong timah yang jatuh saat dia melintas dari platform tinggi. Tornado berwarna hijau pucat segera terbentuk di bawah kakinya. Akhirnya, dia tampak sedang menuruni tangga. Setiap kali kakinya turun, akan terlihat seperti menginjak semacam tangga yang tak terlihat. Pemandangan ini tampak seperti alam berjalan di udara. Keterampilan seperti itu tidak diragukan lagi menyebabkan sorakan meledak di stadion. Mereka semua tahu bahwa bahkan jika itu adalah seorang elit doang, dia perlu meminjam kekuatan sayap Do Qi agar tetap di udara. Bahkan beberapa dari sesepuh di platform tinggi itu menganggukkan kepala mereka sedikit saat mengamati keterampilan yang telah diungkapkan Lin Xiuya ini. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat melihat bahwa yang pertama tidak benar-benar tampak berjalan di tanah datar. Sebagai gantinya, dia meminjam afinitas angin dari Do Qi-nya untuk membentuk tempat pendaratan tak terlihat di bawah kakinya. Itu tidak bisa bertahan lama tetapi bahkan jika ini masalahnya, itu adalah sesuatu yang membutuhkan kontrol yang sangat baik dari Do Qi seseorang. Dengan kekuatan Lin Xiuya saat ini, bisa tampil di level seperti itu sudah sangat mencengangkan. Di bawah tatapan kaget dari seluruh tempat, Lin Xiuya perlahan berjalan di udara. Kakinya dengan lembut mendarat di tanah dan dia segera berdiri dengan tangan di belakangnya. Tubuhnya tampak anggun. Saat ini, sudah ada cukup banyak siswi di sekitar yang memiliki mata yang memancarkan bintang. Ci! Sama seperti semua orang mabuk dari tempat Lin Xiuya menginjak ruang kosong sebelumnya, suara guntur rendah dan dalam tiba-tiba meraung di udara. Beberapa orang buru-buru mengangkat kepala. Namun, selain kilatan cahaya perak yang langsung menghilang di mata mereka tidak benar-benar menemukan hal lain. Hanya ketika tatapan mereka melesat kemana-mana, beberapa orang bermata tajam menemukan bahwa ada sosok manusia berjubah hitam tambahan yang muncul di arena. Xiao Yan? Kecepatan orang ini sangat cepat. Saat ini, semua siswa di akademi dalam sudah familiar dengan penampilan Xiao Yan. Selain itu, tanda tangan Heavy Xuan Ruler itu juga mengungkapkan identitasnya. Dalam sekejap, suara terkejut rendah terdengar satu demi satu.
penampilan Xiao Yan tidak seberat atau seindah dua sebelumnya, tetapi di mata orang-orang dengan kekuatan sejati itu tidak kalah dengan Liu Qing atau Lin Xiuya. Lagi pula, kecepatan semacam itu memang sangat cepat sehingga agak menakutkan. Liu Qing, Lin Xiuya, dan beberapa orang lainnya di arena menoleh dan menatap pria muda berjubah hitam yang pendiam itu. Ketakutan yang sangat tidak jelas dan dangkal melintas di mata mereka. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan mereka harus melihatnya dengan serius. Selain itu, selain satu atau dua dari mereka, banyak dari mereka tahu di dalam hati mereka bahwa bahkan jika mereka menampilkan semua kekuatan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat mencapai kecepatan seperti ini. Kecepatan anak kecil ini kemungkinan akan kesulitan menemukan banyak orang di kelas Douling yang bisa menyamainya. Apalagi dari tampang teknik kelincahannya, masih terlihat agak empuk. Dia seharusnya baru saja mencapai penguasaan awal. Saya benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya hal itu setelah dia mempraktikkannya hingga titik puncaknya. Di platform tinggi, Penatua Hao, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan, membelai jenggotnya dan memuji dengan tulus. Kelas teknik ketangkasan yang dia latih tidak rendah. Kalau tidak, pasti tidak mungkin mencapai efek seperti itu. Seorang elder mengangguk, dan samar-samar menebak beberapa petunjuk. Penatua pertama Sukian berdiri dengan acuh tak acuh di tempat. Deru guntur yang agak akrab melintas di benaknya. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan matanya langsung menyipit. Hatinya agak terkejut saat dia bergumam, bagaimana orang kecil ini bisa memiliki teknik ketangkasan seperti itu? Ini adalah rahasia Wind Lightning Pavilion yang tidak diberikan kepada orang lain. Jika orang-orang itu menemukan ini di masa depan, saya khawatir beberapa keterikatan tidak akan terhindarkan. Jika Xiao Yan tahu bahwa Penatua sudah dapat mengenali teknik dounya sekilas, kemungkinan dia akan sangat tercengang, merasa bahwa mata orang tua ini agak terlalu tajam. Tidak lama setelah Xiao Yan dan dua lainnya memasuki arena, seorang gadis kecil berpakaian putih perlahan mengikuti tangga dan naik dari tempat tertentu di bawah panggung. Setelah itu, di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan ke depan kelompok. Mulutnya tampak seperti sedang mengunyah sesuatu saat dia melihat ke segala arah. Dia segera tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan, memperlihatkan taring kecilnya yang rapi dan lucu. Tidak banyak orang di akademi dalam yang tahu tentang identitas Ziyan. Mungkin hanya orang-orang di peringkat kuat dan beberapa siswa yang lebih tua yang tahu tentang dia. Bagi para siswa baru yang datang beberapa saat kemudian, mereka belum pernah mendengar nama ini. Bagaimanapun, mantan tidak sering menunjukkan wajahnya di akademi dalam. Apalagi, tidak ada yang berani menantangnya. Oleh karena itu, ini mengakibatkan orang-orang di akademi dalam hanya mengetahui Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya, tetapi mereka tidak tahu bahwa tempat pertama di peringkat kuat, orang yang menunggangi mereka, sebenarnya adalah gadis kecil yang lucu. Gelombang percakapan pribadi terdengar dari galeri tontonan di sekitarnya. Namun, ekspresi beberapa kompetitor berubah menjadi sedikit tidak wajar. Selain mereka yang telah masuk ke peringkat kuat, selama periode waktu baru-baru ini, ketakutan melintas di wajah sebagian besar orang lainnya. Reaksi orang-orang ini menyebabkan semua orang di stadion merasa bingung. Ziyan terlalu malas untuk memikirkan tatapan di sekelilingnya. Mulutnya berulang kali mengunyah danwan yang telah disempurnakan Xiao Yan untuknya. Sikapnya yang santai tampaknya tidak memiliki tekanan yang menyertai kompetisi besar yang mendekat. Jika itu 2 tahun yang lalu, memang ada beberapa lawan di akademi dalam ini yang bisa bertarung dengannya. Sekarang, bagaimanapun, para elit itu telah lulus dan pergi. Seiring berjalannya waktu, dia telah menjadi murid yang tinggal di akademi dalam untuk waktu yang lama dengan penampilan seperti seorang gadis kecil. Meskipun murid ini agak aneh. Oleh karena itu,
Dengan kekuatan kasar abnormal Ziyan saat ini, kemungkinan bahkan Liu Qing dan yang lainnya akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengannya. Orang kecil ini sudah menjadi eksistensi di peringkat kuat yang melebihi akal sehat. Batuk! Suara batuk samar yang berisi douki terdengar di samping telinga semua orang. Segera, percakapan pribadi mulai melunak. Sesaat kemudian, mereka benar-benar menghilang. Banyak tatapan terangkat saat mereka menatap elder berjubah hitam di tengah platform tinggi. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Sebagai penatua pertama yang kekuatan dan otoritasnya di akademi dalam hanya di bawah kepala sekolah misterius, bahkan seorang penatua biasa tetap menghormati dia, apalagi para siswa ini. Karena semua orang sudah ada di sini, kompetisi besar bisa dimulai. Su Qian berkata sambil tersenyum tipis, namun, saya ingin memberikan pengingat sebelum kompetisi dimulai. Meskipun akademi dalam memiliki budaya berpikiran terbuka, saya tetap berharap semua orang dapat melakukan yang terbaik untuk tidak memberikan pukulan fatal dalam kompetisi ini. Kalian semua masih pelajar, dan ini bukan tempat seperti wilayah sudut hitam, di mana orang-orang makan satu sama lain. Meskipun akademi dalam memiliki tempat yang agak berdarah seperti arena pertarungan, niat awalnya adalah untuk melatih kalian semua dan tidak membiarkan kalian semua bertarung sampai mati. Oleh karena itu, setiap orang harus mengukur kekuatan Anda saat Anda menyerang. Beberapa pesaing sedikit mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Su Qian. Namun, kebanyakan dari mereka tetap bersikap tidak berkomitmen. Dalam kompetisi seperti ini, siapa yang tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk 10 besar? Ketika seseorang mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia akan kesulitan mengendalikan kekuatannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan akan terjadi. Tatapan Su Qian menyapu wajah para pesaing dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Suasana akademi dalam berangsur-angsur menjadi lebih ganas akhir-akhir ini. Para pemula yang tidak tahu bagaimana melakukan semua dan membunuh di arena pertarungan juga telah tumbuh menjadi serigala ganas di padang rumput dengan pengalaman bertarung yang sangat kaya. Agak sulit untuk menahan keganasan mereka saat ini. Aturannya sama seperti dulu. Lawan ditentukan dengan undian. Melihat bahwa kata-katanya tidak banyak berpengaruh, Su Qian juga berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu dan malah berbicara dengan suara yang dalam. Saat kata-kata itu terdengar, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Segera, kain hitam yang tidak jauh di depan mereka terhanyut, memperlihatkan meja batu di bawahnya. Ada sebuah silinder kayu besar di atas meja batu yang berisi cukup banyak batang bambu. Silinder berisi 25 tongkat dengan dasar biru dan 25 tongkat dengan yang merah. Jumlahnya semua dari 1 sampai 25. Jika Anda memilih tongkat dengan dasar biru berisi angka 12, lawan Anda adalah orang yang memegang tongkat dengan dasar merah dengan angka 12. Su Qian meringkas aturan memilih lot sekali. Hal ini tidak terlalu rumit, oleh karena itu, siswa yang baru pertama kali mengalami hal ini juga bisa mengerti. Baiklah, mari kita mulai. Para peserta dengan tertib berjalan ke meja batu satu persatu dan mengambil sebatang bambu dari dalam silinder. Mereka membacakan nomor mereka di depan semua orang sebelum mundur. Xiao Yan tidak ingin memilih banyak. Dia berdiri di tempat yang sama dan tiba-tiba sedikit mengernyit. Memiringkan kepalanya sedikit, tatapannya menyapu tempat di belakangnya dan secara kebetulan melihat tatapan ganas. Dari penampilannya, orang itu sebenarnya adalah Bai Cheng yang telah dikalahkan olehnya saat itu. Masalahnya ini sepertinya dia masih menyimpan dendam di hatinya. Selain itu, kebencian ini juga menimbulkan ketidakpuasan. Mungkin dia mirip dengan orang lain dalam berpikir bahwa alasan dia dikalahkan oleh tangan Xiao Yan adalah karena pil kekuatan naga. Wajah Bai Sheng bergetar sedikit ketika dia melihat tatapan Xiao Yan dilemparkan. Dia melangkah maju dan berjalan ke sisi meja batu.
Dia meraba-raba sedikit sebelum mengambil sebatang bambu dengan dasar merah. Dengan suara yang dalam, dia membaca, pantat merah, 15. Begitu dia membacanya, dia mundur ke satu sisi dan terus menggunakan tatapan kejam untuk menatap Xiao Yan. Dia dengan kejam mengutuk dalam hatinya, akan lebih baik jika kamu akhirnya mengambil tongkat bambu dengan nomor yang sama dengan Liu Qing. Di bawah kutukan Bai Sheng, Xiao Yan akhirnya perlahan berjalan ke meja batu. Dia secara acak memilih tongkat dengan dasar merah. Dia awalnya sedikit terkejut ketika dia menyapu dasar dengan tatapannya. Perasaan main-main segera muncul di sudut mulutnya. Bawah biru, 15. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya perlahan terangkat saat dia melihat senyum dingin di wajah Bai Sheng tiba-tiba menegang. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.